Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Muhasabah Story. Nabi Nuh disebut juga bapak seluruh manusia, Abu Bashir. Selain Nabi Adam, karena semua manusia setelah kejadian banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam adalah anak keturunan beliau. Banjir Nabi Nuh terjadi pada seluruh dunia, sehingga tidak ada manusia yang selamat kecuali yang berada di atas kapal bersama Nabi Nuh alaihissalam. Manusia yang berada bersama Nabi Nuh alaihissalam di atas kapal ditakdirkan oleh Allah tidak mempunyai keturunan lanjutan lagi setelah kejadian tersebut. Sejumlah sirah mengenai Nabi Nuh beserta kaumnya tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran. Beberapa kisahnya akan dimuat pada video kali ini. Sejarawan penting Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, dalam bukunya yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, mengutip Al-Kisai mengatakan, setiap Nabi Nuh alaihissalam, setelah Nabi Nuh alaihissalam menetap kembali di bumi, dia membagi 3 wilayah untuk anak-anaknya, yaitu Sam, Ham, dan juga Yafis. Sam menetap di wilayah bagian barat, keturunannya menempati daerah Romawi, Persia, dan juga Arab. Selain itu, Sam juga diberi daerah yang meliputi Hijaz, Yaman, Irak, Syams, dan daerah yang lainnya. Ham pun ditempatkan di wilayah utara, keturunannya menempati daerah Janzi dan Habasyah, sedangkan Yafis ditempatkan di wilayah timur, keturunannya banyak menempati daerah Turki, Ya'jud dan juga Ma'jud. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas mengutip Ka'ab al-Ahbar mengatakan, setelah Nabi Nuh alaihissalam berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya. Dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mengabulkan doanya. Dia naik ke puncak gunung. Dia memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Dia naik ke puncak gunung untuk berdoa. Pertama kali dia memanggil Sam. Si sulung ini pun datang. Ia duduk di hadapan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nuh meletakkan kedua tangannya kepada Sam dan berkata, ya Allah, berkatilah Sam berserta keturunannya, dan jadikanlah dia di antara keturunannya kenabian dan kerajaan. Nabi Nuh alaihissalam melihat di wajah Sam ada cahaya kenabian. Sam adalah anak Nuh yang tertua. Belakangan doa Nabi Nuh pun ini terkabulkan. Keturunan Sam banyak yang menjadi nabi dan orang-orang saleh. Sam mempunyai 5 anak. Yang pertama, Arfakhshad, yang melahirkan banyak nabi dan orang-orang saleh. Dan di antara keturunannya adalah orang-orang Arab, Rabi'ah dan Mudar, dan kabilah-kabilah Yaman. Kedua, Hashim, yang keturunannya banyak menempati di tanah Yaman yang dikenal dengan Nasanis. Di wajah mereka hanya ada 1 mata, 1 telinga, dan juga 1 kaki. Yang ketiga, Huwail. Keturunannya adalah orang-orang Amalikah dan Imadiyah. Yang keempat, Arum. Keturunannya adalah kabilah-kabilah Ad dan juga Samud. Yang kelima adalah Syamalikha, yang tidak dimiliki keturunan karena mandul. As-Salabi mengatakan bahwa Sam berumur 600 tahun. Dia adalah orang yang tidak sabar terhadap kematian. Nuh pernah memohon kepada Allah agar tidak mematikan Sam, hingga dia sendiri meminta kematian kepada Tuhannya. Ketika dia telah berusia lanjut dan merasa lemah untuk beraktivitas, dia meminta mati kepada Tuhannya. Setelah meninggal, dia dikuburkan di sebuah kota di Hauran. Banjir Nabi Nuh terjadi di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banjir sampai gunung yang tinggi pun tidak bisa menjadi tempat untuk berlindung. Salah satu anak Nabi Nuh tidak bisa selamat dari banjir, padahal ia berlindung di atas gunung. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surat Hud ayat 42-43.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya pun menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh pun berkata lagi, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah sajalah yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang di antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Seluruh orang kafir yang tidak beriman di muka bumi akan terkena banjir sehingga tidak tersisa sedikit pun, sebagaimana doa Nabi Nuh yang terdapat pada Al-Quran pada surat Nuh ayat 26. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Semua yang tersisa di bumi, yaitu yang tidak naik perahu Nabi Nuh, akan tenggelam. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-119 sampai 120, Allah berfirman, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tersisa. Beberapa ulama menjelaskan bahwa terdapat anak Nabi Nuh yang beriman bersama beliau di atas kapal. Bersama itu pula ada orang-orang beriman bersama Nabi Nuh di atas kapal. Hanya saja Allah mentakdirkan yang terus mempunyai keturunan adalah Nabi Nuh dan anaknya saja. Dalam riwayat lainnya, yang manusia yang selamat selain Nabi Nuh dan anaknya meninggal karena wabah sehingga mereka tidak mempunyai keturunan. Jadilah Nabi Nuh adalah bapak seluruh manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Pada surat As-Saffat ayat 77 Allah berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Ahli tafsir di kalangan tabi'in Imam Qatadah menafsirkan, manusia semuanya adalah keturunan Nuh alaihissalam. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah, Allah tidak menjadikan seorang pun yang bersama Nabi Nuh dari orang-orang yang beriman, anak dan keturunan kecuali Nuh alaihissalam saja. Semua yang ada di muka bumi sekarang dinisbatkan kepada ketiga anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan juga Yafis. Al-Hamawi pun menjelaskan, orang pertama yang turun kapal adalah Nuh alaihissalam. Ketika beliau keluar dari kapal, beliau bersama 80 manusia. Mereka membangun tempat tinggal di tempat itu dan menetap di sana. Kemudian mereka tertimpa wabah penyakit sehingga 80 orang tersebut meninggal kecuali Nuh alaihissalam dan anaknya saja. Maka beliau adalah Abul Bashar ataupun bapak seluruh manusia. Itulah sekilas kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam adalah bapak seluruh manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.